Namaku Hana. Cerita ini aku alami ketika aku kerja di salah satu kafe di kota Cirebon. Cerita ini berawal ketika aku dan teman kerjaku istirahat untuk makan di warung dekat kafe tempatku bekerja. Kebetulan juga tempat kerjaku ini berseberangan dengan bank. Jadi tak heran jika setiap jam-jam tertentu selalu banyak karyawan bank yang makan di sana. Sore itu aku dan Tina temanku makan di sana. Ternyata malas sekali rasanya karena tempatnya sudah penuh. Tapi karena lapar dan waktu istirahat yang mepet, mau tak mau aku pun berdesakan bersama beberapa orang yang kebetulan juga sedang makan di sana. Kalau dilihat dari tampilannya sih, sepertinya ini karyawan-karyawan di bank. Di sela-sela makan, mau tak mau aku mendengarkan pembicaraan karyawan-karyawan bank ini. Karena saking kerasnya mereka mengobrol. Dan salah satu dari mereka bilang ke rekannya kalau ada tempat makan yang katanya ada penunggunya. Penunggunya itu meludahi makanan yang disajikan. Hingga akhirnya restoran itu pun laku keras. Aku pernah mendengar cerita ini. Tapi emang ada ya yang begituan? Paling cerita dari mulut ke mulut saja. Lagian aneh sekali masih percaya hal begitu. Waktu pun berlalu. Keesokan harinya aku libur bekerja dan aku pun diajak untuk berlibur ke daerah Pangalengan oleh teman-teman rumahku. Aku tak menyia-nyiakan waktu libur sehariku itu dan langsung berangkat walaupun hanya 1 hari saja. Singkat cerita, tak terasa aku sudah menghabiskan waktu berlibur seharian. Dan kulihat jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Waktunya untuk pulang. Akhirnya kami pun pulang. Ketika perjalanan pulang, kami sempat singgah dulu makan di rumah makan yang buka 24 jam. Katanya ini adalah rumah makan favorit temanku. Hah? Favorit banget ya? Sampai bela-belain putar arah lewat sini. Ucapku dalam hati. Setelah duduk dan memesan makanan, salah satu temanku sibuk foto sana-sini. Sampai aku pun diminta tolong olehnya untuk mengambil foto di beberapa spot yang ada di sini. Terpaksa aku pun menjadi tukang foto dadakan. Walaupun rasanya perutku sudah lapar sekali. Dan keanehan pun terjadi malam itu. Ada objek aneh yang aku lihat dari kamera. Sosok aneh itu kulihat sedang mondar-mandir di sekitaran tamu yang makan dan juga ke arah dapur. Aku telaah lagi sosoknya yang tidak jelas tapi cukup jelas
Siapa ya? Aku penasaran dan akhirnya aku mengambil beberapa foto. Dan ketika aku coba fokuskan kembali ke kamera, ada sosok aneh yang menghampiri meja kami dan aku fokuskan lagi dan kagetnya aku ketika sosok itu tiba-tiba saja muncul dan dia menatapku sampai membuatku jatuh ke belakang. Temanku membantuku untuk berdiri. Dia bertanya, kenapa? Aku tidak mau cerita dan minta langsung segera pulang saja saat itu. Malam itu antara kaget, takut, dan rasanya semua campur aduk. Yang aku mau hanya segera pulang ke rumah. Dan ketika di dalam mobil, aku iseng meminjam handphone temanku untuk melihat hasil foto tadi. Mungkin bayangan sosoknya bisa terlihat lebih jelas. Dan ketika kulihat, benar saja, di dalam rumah makannya ada sosok hitam seperti orang hangus terbakar yang sedang meludahi setiap makanan yang sudah disajikan. Dan sosok itulah yang mondar-mandir dari tadi ternyata. Aku coba untuk memperlihatkan pada temanku, namun ternyata temanku tidak melihat apa-apa. Ketika aku pertegas lagi dengan menunjukkan gambarnya, sosok itu sudah tidak ada. Loh, kok kenapa bisa hilang? Aku tidak habis pikir dengan kejadian itu dan merenung selama perjalanan pulang. Aku pun diantarkan pulang ke rumahku. Setelah berpamitan, aku segera masuk dan berbaring dengan santai. Kubuka handphoneku sambil menunggu mengantuk. Dan rasanya badanku memang sudah lemas karena kecapean. Lalu aku pun menutup mata. Namun belum terpejam, aku masih sadar hingga tercium sesuatu. Bau seperti bau benda terbakar. Aku mengendus dan membuka mataku. Namun bau itu mendadak menghilang. Lalu bau itu muncul lagi. Bau gosong. Seperti entahlah. Aku tidak mau ambil pusing. Mungkin orang lain di luar sana sedang membakar sampah. Aku pun mematikan lampu dan kamarku menjadi gelap. Agar lebih mudah tidur. Namun tidak terlalu gelap. Karena samar ada pantulan cahaya dari luar kamarku. Bau itu
rasanya masih saja lewat-lewat di hidungku. Aku menutup hidung dengan tanganku. Dan aduh, ada sesuatu yang menyipratku. Lalu aku pun mengusapnya. Dan basah. Kali ini cipratannya tepat ke pipiku. Aku coba usap sekali lagi. Dan basahnya agak kental dan bau sekali. Aku pun membuka mata. Dan astaga, ada satu sosok tinggi kurus membungkuk ke arahku dan meludah-ludah padaku. Matanya merah, kulitnya tidak rata seperti gosong, jarinya panjang, dan sosok itu tepat di atasku. Sosok ini jelas seperti yang aku lihat di rumah makan itu. Sosok hitam tinggi itu semakin membungkuk mendekatiku. Bau gosong yang kucium tadi berasal dari sosok ini. Dia mendekatiku dan berkata, "Ulah beja-beja." Aku seperti terhentak sesuatu yang keras sekali, membuatku akhirnya sesak napas dan pingsan. Tersadar, aku masih berada di tempat tidurku. Setelah tenang, aku jadi kepikiran tentang cerita beberapa karyawan bank yang kemarin. Menceritakan tentang rumah makan yang ada penunggunya. Apa mungkin yang dimaksud adalah rumah makan itu? Tapi aku tidak mau lanjut memikirkannya. Mungkin memang di sana tempatnya. Namun, ya sudahlah. Aku tidak menceritakan ini pada temanku sampai saat ini. Dan baru setelah kurang lebih 5 tahun lamanya, aku baru berani menceritakan pengalamanku ini kepada tim Night Bedside Arden Radio.